Pak, perjalanan hidup itu manusia kadang-kadang ada sesuatu yang sangat membanggakan, kadang-kadang juga ada sesuatu orang berpandangan yang agak sinis dan merasa kasihan segala macam. Dan gua kadang juga apa ya, tanda tanya, lu katanya ada apa keturunan dari orang luar negeri ya katanya. Oh iyalah, keluarga ini kan sebetulnya bankir internasional semua. Wow. Itu tuh salah satu keluarga dari keluarga Yakub Rothschild. Itu siapa Pak? Itu bankir internasional keturunan Yahudi, itu masih paman. Oh, dan itu kekayaannya tidak ternilai. Jadi dia cuma punya filosofi hidupnya. Siapapun pemimpin kamu, apapun ideologi kamu, tapi masalah keuangan aku yang mengatur. Itu paman gue, Yakub Rothschild itu. Iya. Paman dari lu ya? Iya, dari ras ayah. Oh, saya. Ayah dulu di mana ayah? Ayah kan di Jerman. Oh. Akhirnya pulang ke Indonesia. Di Jerman usahanya? Ngegonggong. Memang ini benar kata Pak Jarwo. Kenapa kita selalu harus membicarakan masalah latar belakang sampai Bapak terbuka keluarga kita itu keluarga besar dari bankir internasional. Sebetulnya itu kan sifatnya ria. Tapi Bapak pernah belajar dari ungkapan Plato. Plato, seorang pemikir dari Yunani. Iya. Ada Yunani itu kan kalau nggak salah masih saudara sama itu sama Yusiti. Nah, jadi pernah muridnya nanya, si Plato nanya sama gurunya, guru, saya nih pengen tahu cinta itu apa sih? Gurunya bilang, coba Plato kamu jalan ke depan, di situ ada kebun gandum. Kamu petik satu batang yang kamu suka. Berjalanlah tuh si Plato ke kebun itu. Dia selusur itu batang-batang gandum indah banget semuanya. Terus dia jalan, balik lagi ke gurunya. Kenapa kamu nggak ngambil batang yang aku pesankan? Tentunya di pikiran kamu ada nggak yang kamu pilih? Ada guru katanya. Ada salah satu batang yang saya pilih. Tapi kenapa kamu tidak ambil? Saya tetap mau jalan ke depan, saya pengen lihat yang lainnya. Terusnya saya tetap mau memilih yang saya lihat tadi. Gurunya tahu sepanjang lebar itu namanya cinta. Kamu memilih satu, depan banyak, biasanya yang disebut cinta itu yang kamu pilih. Itu namanya cinta. Jadi cinta itu abadi. One by one. one get one. One get one nggak bisa itu, poligami. Jadi cinta yang utuh ya, cinta yang sesungguhnya ya Pak ya. Nah iyalah. Kita bagaimana mengaktualisasi cinta itu dengan yang sebenar-benarnya. Jadi cinta tidak hanya pandangan pertama saja, kemudian cinta, tapi tidak memikirkan bagaimana cinta yang sesungguhnya, yang betul-betul alami gitu Pak ya. Nggak murahan jatuhnya kan? Nggak murahan, kayak begini aja lah. Sekarang kita melihat stigma yang pernah kita alami, stigma siapapun ya. Pada saat kita melihat stigma orang Betawi misalnya, pasti identik. Punya duit, warisan, poya-poya kayak gitu. Tapi kan kita punya teman, misalnya oke lah kita di sini tidak jadi kaum oportunis ya. Kita melihat sosok Profesor Dailami atau Bapak Reja. Ini kan dia itu bisa menggoyang stigma Betawi. Kita dulu melihatnya, anaknya Bu Tuti Alawiyah, pasti orangnya hedonis. Orangnya hura-hura, duit ada apa ada. Tapi ternyata dia enggak. Orangnya legowo, humble, agamis, tidak bicara harta. Betul. Tentunya dia bermain dengan konteks sosial, bermacam-macam konteks sosial yang ada. Dia tidak menceritakan masalah kaum marhen, kaum yang rendah diri, ya kan? Kaum plural, tentunya kaum puritan, nggak ada. Yang dirangkul semuanya humanisme. Wow. Iya, lu pernah kuliah di mana Pak? Kok bahasa lu begitu tinggi? Gua dosen 7 ngajarin aneh tuh biasa pian nangis semuanya. Ini udah tingkatannya moksa nih ilmu. Udah ini ya,
udah istilahnya makrifat ya. Udah makrifat. Nah, you tahu kan makrifat kan? Hakikat dari sebuah makrifat itu kan proses perjalanan jiwa. Bagaimana kita mencari nurnya Allah untuk menyatu kepada hambanya. Konteksnya apa lagi? Cinta. Kalau you nggak ada cinta, nggak ketemu sama Allah. Love. Gimana love? Oh gitu. Kan anak Korea gitu. Oh anak Korea love. Kalau lu kan Korengan. Oh, anda pikir mata duitan begini. Ini love. Oh iya. Iya begitulah. Iya. Cinta. Makanya mungkin kayak kita menerjemahkan masalah hukum sosial kita ini kan, hukum sosial ini kan sebutan dari mata rantai sebuah kehidupan dalam sebuah proses akhirnya menjadi anak pinak. Nah itu kan proses tapi evolusi. kalau kita menghadapi yang namanya cinta fluktuatif itu seperti apa kita menyikapinya ya? Ya menyikapi cinta yang fluktuatif itu kita bentuk dengan rasa kita. Kita masuk ke dalamnya. Kalau kita cuma lihat dari sisi luarnya aja, sisi skinnya aja, itu nggak akan skincare buat kulit. Kulitnya aja, kalau kita melihat dari sisi kulitnya aja nggak nembus, never mind itu. Iya, Iya kan? Tapi kalau kita masuk ke dalam, maka itu akan terjawab cinta. Betul. Nggak jauh beda kayak gini deh Pak Jarwo. Pak Jarwo naik sebuah perahu, melintas di sebuah melewati samudra nih. Tidak akan ketemu cinta. Karena sepi, adanya lautan doang. Tapi kalau Pak Jarwo menyelam, pasti itu banyak. cinta akan nimbul. Di situ banyak keindahan yang Tuhan ciptakan. Ada cumi, ada batu karang, ada cumi, ada ubur-ubur, ada ikan pari. Ya Allah, maha besar kau menciptakan ini. Begitu indah. Begitu indah. Bagaimana aku bisa ateis? Gimana aku bisa agnoris? Iya kan? Udah nggak mungkin. Manusia-manusia sombong itu pasti dalam hati kecilnya akan berbicara bahwa Allah itu ada. Iya kan? Buktinya sudah ada ya. Lah yang kita iya. lihat di dasar Cuman laut munafik itu. hati ini. Betul. Hati Manusia lo suka ketutup sama ngingkar ya. Bukannya ingkar lagi. Merasa sains itu, ilmu itu bisa membuka tabir ilahi. Nggak bisa. Karena Allah itu menciptakan ilmu itu, memberikan ilmu kepada hambanya dibatasi. Kan gitu. Kecuali sang kekasihnya, yaitu Nabi kita. Dan itu pun dibatasi juga. Pesantren lama Pak ya? 4 tahun kiai pada nangis. Iya, karena Itu apa? pada hilang. Lu yang jualin. Enggak lah. Ya intinya kan kayak begitu. Iya. Tentunya Pak Jarwo ini menyikapi hidup gimana Pak Jarwo? Ya secara spiral, bagaimana liku-liku kehidupan itu harus kita sikapi dengan bijak. Nah tentunya bentuk organismenya gimana tuh untuk melakukannya supaya kita mendapat hakikat kebahagiaan. Secara hiperbola dan hiperseks bahwa kita embrio terbentuk kan? betul, dan itu karena cinta Pak. Nah iya kan? Kalau kita bukan karena cinta, embrio itu tidak akan lahir, tidak akan tumbuh. Nah makanya dijaga nih dunia kecilnya, okumnya itu. Betul. Kalau nggak terjaga itu bahaya. Iya. Bisa jadi penyakit. Betul, penyakit kanker septik. Yes. Iya Dan kan? juga bisa apa namanya? Bisa humanis itu bisa terjadi kepada manusia siapa saja. Siapa saja. Iya. Tapi ngomong-ngomong kedokteran mana? Saya dulu pernah di Hamburg, Masya Allah. Jerman. Kedokteran di sana. Ambil dokter apa? Iya, jurusan mandiin mayat. Forensik dong. Kalau gitu mah kerja di India. Apa tuh? Banyak mayat dibakar. Kita ikuti aja bagaimana kehidupan ini mengalir. Kita sikapi dengan bijak. Kemudian kita nikmati dengan sewajarnya. Kita syukuri. Iya, pokoknya kita hidup jangan berpura-pura. Betul. Dunia ini kan cuma sesaat. Benar, hanya singgah aja. Hanya singgah aja. Makanya yang kita takutkan ya pada saat kita mati rangsel kita sepi sama amal ibadah kita. Itu yang doang. penting, amal ibadah. Kayak yang sesungguhnya pada saat kita mati. Makanya Bapak pernah ngikutin tuh. Ya. Seorang filsuf juga dari gurunya Plato juga, Socrates kan. Pak, saya mau pintar Pak. Bagaimana sih saya nggak mampu sekolah? Dibilang apa?
Sekolah yang baik adalah sekolah yang ada di sekitar kamu, yaitu alam semesta. Nah itu kata Socrates, itu tandanya kita harus mempelajari apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita raba. Maka akan menjadi bentukan interaksi. Iya kan? Nah orang sekarang kan nggak begitu, nafsi-nafsi, lu gue. Nah dengan kejadian kayak begini baru tetangga suruh ikut campur. Betul. Pada saat ada kematian kita suruh ikut campur. Kalau agama tidak mengajarkan kita tentang kebaikan dan menghilangkan dosa-dosa dia, itu manusia jadi bangkit. Iya kan? Ya kayak begini aja lah. Pernah saya di nomor ketemu kan sama seseorang. Ya Khalifah, saya ini orang buruk. Saya dulu penjahat. Saya mau nikah sama wanita muslim dan saya ingin menjadi baik. Menikahlah kamu dengan dia. Dengan wanita baik itu pilihan kamu. Karena dalam Islam diharamkan untuk membuka aib seseorang, termasuk aib-aib kamu. Maka orang yang membongkar aib itu dia adalah pendosanya. Dosa kita. Iya. Bisa kayak situ bilang kita di depan orang bapak ganteng. Coba. Aib. Kan biadab itu. Dia pakai. Kamu dari tadi mau berak dulu nih. Nggak ada yang masuk obrolan ya. Ngapain ngobrol panjang? Kamu pacarmu. Sia-sia gue keluarin ilmu. Hakikat, Plato, Socrates nggak digunanya. Gue pergi ya.